Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nama saya Kamelia, NIM 2010411154. Nama saya Lala Rizky Harisyafira, NIM 2010411146. Nama saya Sevia Artan Zaila, NIM 20104111168. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizky, nomor induk mahasiswa 20104111145. Saya Endah Yeli Maulidiah, NIM 2010411163. Perkenalkan, nama saya Cindy Evitiani, NIM 201411150. Product Life Crisis. Siklus hidup produk adalah rangkaian proses perjalanan hidup suatu produk dari diperkenalkannya ke pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras untuk melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar, salah satunya dengan inovasi, penambahan fitur, dan pengubahan kemasan dan lain sebagainya. Product Life Crisis memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama, masa perkenalan atau introduction. Yang kedua, masa pengembangan atau growth. Yang ketiga, masa kedewasaan atau maturity. Yang keempat, masa penurunan atau decline. Di sini kami membuat contoh produk baru, yaitu Food Order Application and Seat Booking atau Fussing. Fussing adalah aplikasi untuk pemesanan makanan dan pemesanan tempat untuk makan di tempat. Lapar dan pengen pesan makanan? Gampang, tinggal pesan lewat Fussing aja. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita tidak perlu lagi mengantri untuk melakukan pemesanan. Dengan aplikasi ini, saat datang ke tempat makan, kita tidak perlu menunggu lama makanan disiapkan dan kita tidak takut kehabisan tempat. Dengan Fussing, pemesanan makanan akan menjadi lebih simple and easy. Tahap yang pertama yaitu tahap perkenalan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, produk baru diluncurkan ke pasar. Yang kedua, omset penjualan yang masih rendah. Yang ketiga, kapasitas produksi yang masih rendah. Yang keempat, biaya per unit yang masih tinggi. Yang kelima, cash flow negatif. Yang keenam, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk karena masih belum terbukti kualitasnya. Yang ketujuh, diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya. Strategi yang kami gunakan dalam proses perkenalan Fussing yaitu yang pertama, melakukan promosi besar-besaran. Yang kedua, menggunakan strategi harga peluncuran. Yang ketiga, melakukan distribusi yang berfokus pada wilayah. Yang kedua, tahap perkembangan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah masa untuk memperluas pasar. Yang kedua, omset penjualannya yang naik secara signifikan. Yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas produksi. Yang keempat, produk mulai diterima oleh pasar. Yang kelima, cash flow mulai berubah menjadi positif. Dan yang keenam, pasar semakin berkembang. Laba juga akan meningkatkan, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Dan yang terakhir, harga per unit akan turun ke skala yang lebih murah. Strategi yang kami gunakan dalam pengembangan Fussing yaitu yang pertama, memperbanyak distribusi dan memperluas cakupan distribusi. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas produk, menambah fitur-fitur baru, serta mempertahankan model atau varian. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Kapasitas produksi yang tinggi memiliki laba yang besar bagi mereka yang berhasil memimpin pasar. Cash flow akan berada dalam kondisi positif yang sangat bagus. Pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Harga produk mulai turun.
Strategi kami dalam tahap kedewasaan phasing yaitu memperbaiki dan memodifikasi produk, memperbanyak pilihan jenis, model, warna, rasa, dan estetika, meninggalkan varian produk yang tidak laku di pasar, menerapkan harga yang lebih bersaing, menggunakan ikon yang persuasif. 4. Tahap penurunan. Laba mulai menurun secara drastis dan signifikan sehingga cash flow dan akan melemah atau bahkan negatif. Yang kedua, pasar menjadi jenuh. Ketiga, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Dan terakhir, kapasitas produksi akan menurun karena kalah dalam persaingan. Strategi yang kami lakukan dalam tahap ini adalah melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia atau mempersempit saluran distribusi atau menurunkan harga untuk menjaga daya saing. Diharapkan produk ini dapat bertahan lama di pasaran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.